Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu unsur penting atau hal penting yang selalu ada dalam ibadah pemberkatan nikah pada waktu ada peneguhan dan pemberkatan nikah adalah momen di mana sang pengantin mengucapkan ikrar janji setia di hadapan Tuhan. Dan biasanya setelah pengantin ini mengucapkan ikrar janji setia, pendeta yang memberkati mereka akan menyambung dengan kata-kata yang sudah sangat kita kenal, yang sudah sangat familiar. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Dan apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dengan kata lain, hanya maut yang akan bisa memisahkan yang sudah menikah. Saudara, saya yakin banyak pasangan ketika mereka mau menikah, mereka berharap agar pernikahan mereka itu bisa langgeng, bahkan bisa berbahagia sampai selama-lamanya. Namun sayang, ada banyak pernikahan yang awalnya dimulai dengan sesuatu yang baik, benar-benar baik, dipersiapkan dengan baik. Tapi seiring berjalannya waktu kemudian berakhir dengan buruk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah kita sering mendengar akhir-akhir ini kita melihat fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan pernikahan. Kita melihat bahwa pernikahan itu sudah mengalami pergeseran atau pengunduran nilai. Orang menikah kemudian bercerai. Kemudian ada yang menikah lagi dan bahkan ada yang bercerai lagi dan menikah lagi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang menganggap hal itu lumrah, sudah biasa terjadi. Apalagi di zaman modern ini, di zaman now, itu sudah biasa. Ada banyak pasangan ketika masalah demi masalah timbul dalam kehidupan pernikahan mereka, kemudian mengambil shortcut, jalan pintas perceraian menjadi pertimbangan. Ketika mereka rasa, udah mulai enggak cocok, enggak enak. Kemudian ada hal-hal yang mereka rasa beda prinsip. Apalagi kemudian mulai ada pertengkaran kecil-kecil. Kemudian satu pasangan merasa sepertinya tidak dihargai. Ada satu pasangan yang merasa tersakiti. Kemudian merasa kita enggak apa-apa bisa hidup tanpa dia. Apalagi kita gaji lebih tinggi dari dia, lebih besar dari dia. Kita ada saudara, ada harta yang bisa mencukupi tanpa dia pun. Dan sekali lagi akhirnya perceraian seringkali menjadi bahan pertimbangan. Setelah menikah, kehidupan pernikahan itu tidak seperti cerita dongeng yang happily ever after, yang berbahagia sampai selama-lamanya. Dari pertama sudah gak enak, tapi kemudian mereka dipertemukan, menikah, dan kemudian di akhir dari cerita itu mengatakan, dan berbahagialah mereka sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masalahnya setelah menikah, hal-hal yang manis yang sering kita lakukan berdua dengan pasangan kita makin hari makin tergerus. Ucapan-ucapan yang manis, yang baik, puji-pujian, gombal dan lain sebagainya yang kita ucapkan pada masa kita pacaran makin hari makin hilang ketika kita sudah dipersatukan dalam pernikahan yang kudus. Yang ada malah seringkali kata-kata kasar mungkin yang kita dengar. Hal-hal yang tidak mengenakan yang kita dapatkan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Andar Ismail dalam bukunya Selamat Ribut Rukun menjelaskan kenapa katanya sampai dia memberi judul Selamat Ribut Rukun dan bukan Selamat Hidup Rukun. Ya harusnya kan selamat hidup rukun. Kenapa harus ribut rukun? Saudara, alasannya adalah katanya sebetulnya kehidupan keluarga atau kehidupan rumah tangga itu selalu ditandai dengan suasana ribut, rukun, rukun, ribut. Tidak pernah ada di dalam cerita bahwa keluarga itu, kehidupan rumah tangga itu selalu rukun-rukun. Dia bilang mana ada suami istri, orang tua, anak, kakak, adik yang tidak pernah bertengkar selama mereka hidup bersama. Selalu saja ada. Dari rukun-rukun tiba-tiba ada hal-hal yang kecil yang memicu kemudian mereka bertengkar. Tapi kemudian bisa hidup rukun lagi. Bisa baku-baku baik lagi. Bisa baku pegang tangan, baku kele, jalan berdua. Tapi bisa jadi saudara, waktu baku kele ada sesuatu yang terjadi dan bisa ribut.
pada waktu itu. Ada satu alasan yang hakiki, yang umum, yang dasar, yang selalu menjadi pemicu orang bertengkar. Karena apa, saudara? Karena mereka itu adalah orang-orang terdekat dengan kita. Dan kita itu punya ekspektasi tersendiri kepada mereka ketika kita sudah dipersatukan. Kalau waktu kita pacaran manis-manis, baik-baik semua. Jadi tentu kita berharap kalau sudah berkeluarga, hal itu akan terjadi terus dalam kehidupan rumah tangga, bukan? Tapi masalahnya mereka itu adalah orang yang dekat dengan kita. Dan kita dengan mudah bisa melihat semua keburukan mereka. Dari kita bangun pagi sampai kita tidur, kita akan melihat mereka. Dan ketika kita mendapati tidak sesuai dengan harapan kita, ya yang kita dapati dulu kok manis, sekarang kok kita ini sedikit sudah ngomel, sudah mengeluarkan kata-kata keras, kata-kata kasar, bahkan sampai kata-kata yang menyakitkan hati kita. Dan karena itu terjadi dan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kemudian timbullah kebencian. Kebencian yang pertama menumpuk sampai akhirnya tidak tahan lagi. Dan kemudian seperti yang saya katakan, perceraian kemudian menjadi bahan pertimbangan pasangan suami istri. Saudara yang dikasihi Tuhan, melihat fenomena di zaman ini sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, ada baiknya kita melihat kembali apa sih arti pernikahan itu yang sebenarnya. Pernikahan itu adalah anugerah Tuhan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Saudara, orang yang diberkati dalam pernikahan yang kudus harusnya memahami, harusnya tahu bahwa pernikahan itu sesungguhnya adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ketika Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi dan alam semesta dan seisinya, saudara, ada beberapa bagian yang dapat kita baca. Di situ Alkitab mencatat bahwa Allah melihat semua yang dikerjakan itu baik. Allah melihat itu semua sungguh amat baik. Bukan cuma baik, sungguh amat baik. Tidak sama, laki-laki berbeda dengan perempuan. Tapi kalau mereka disatukan, kalau mereka bersama-sama, maka itu akan menjadi sesuatu yang baik. Karena akan saling melengkapi satu dengan yang lainnya untuk memenuhi tujuan Tuhan mereka diciptakan di dalam dunia ini. Nah saudara, itulah pernikahan. Pernikahan adalah sebuah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan untuk memenuhi kebutuhan kita. Saudara, Allah tidak menciptakan Adam itu orang tua atau anak-anak supaya melengkapi dia. Tapi Tuhan Allah menciptakan seorang perempuan. Seorang perempuan yang akan bisa menolong dan membantu dia. Saudara, dari bagian ini kita dapat melihat dan kita harus percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang paling tahu kebutuhan setiap kita manusia. Siapa saja. Dia tahu bahwa kita membutuhkan sesuatu. Dia tahu seberapa mampu kita menjalani kehidupan kita. Dan pada waktunya dia akan memberikan orang. Dia akan mencukupkan. Dia akan menyediakan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Jangan pernah khawatir, saudara. Saudara-saudara, pernikahan adalah rencana Allah dari semula ketika dia menciptakan manusia. Di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 22, kita dapat melihat di sini saudara-saudara bahwa Tuhan Allah membentuk dari rusuk yang diambilnya dari manusia itu menjadi seorang perempuan, lalu membawa dia kepada manusia itu. Allah yang berinisiatif, Allah yang memprakarsai terjadinya pernikahan itu. Dan itu semua ada di dalam rancangan Allah. Saudara, kalau itu ada di dalam rancangan Allah, seharusnya kita tahu bahwa Allah itu paling tahu apa yang akan terjadi di dalam pernikahan kita. Apa yang kita butuhkan dalam pernikahan kita. Sama seperti saudara kalau kita mengadakan perjalanan wisata, ya ada tour guide yang akan memimpin kita. Saudara, kalau kita keluar dari jalur tour guide itu yang memimpin kita, kita nggak mau taat dengan peraturan yang ditetapkan oleh tour guide, kita mungkin akan salah jalan, kita akan tersesat, kita tidak akan melihat hal-hal yang baik, yang indah di dalam perjalanan kita. Tapi kalau kita taat, kita mengikuti aturannya dia,
maka kita akan melihat hal-hal yang baik dan indah dalam perjalanan kita. Nah, demikian juga dengan pernikahan kita, saudara. Kalau kita tidak mengikuti apa maunya Tuhan yang paling tahu tentang pernikahan kita, maka kita pasti akan mengalami kegagalan. Saudara, ada banyak pernikahan yang gagal karena mereka tidak menghadirkan Tuhan dalam kehidupan pernikahan. Karena mereka mengesampingkan Tuhan. Karena mereka tidak taat akan aturan main yang diberikan oleh Tuhan. Pernikahan Kristen itu selalu digambarkan dengan segitiga dan Allah selalu ditempatkan di puncaknya. Semakin dekat suami dan istri dengan Allah, maka mereka akan semakin dekat. Tapi semakin jauh mereka dari Allah, maka mereka akan semakin jauh satu dengan yang lainnya. Sama seperti Adam dan Hawa, ketika mereka tidak mentaati perintah Allah, mereka kemudian mengalami keterasingan satu dengan yang lainnya. Dan kemudian mereka mulai menyalahkan satu dengan yang lainnya. Dan masalah itu kemudian mulai timbul. Ada pasangan suami istri yang sedang bertengkar. Mereka sedang saling marah, bertengkar dan kemudian berteriak satu dengan yang lainnya. Bila dua orang bermarahan itu, katanya, hati mereka sangat jauh. Untuk menempuh jarak yang sangat jauh itu, maka mereka harus mengeluarkan suara yang keras. Karena hati mereka sudah jauh. Jadi mesti mengeluarkan suara yang sangat keras. Kalau tambah jauh, maka mereka harus berteriak satu dengan yang lain. Saling adu pendapat mungkin ya. Saling berteriak satu dengan yang lainnya. Karena hati mereka semakin hari semakin jauh. Semakin hari semakin jauh dan mereka semakin berteriak. Nah, dia melanjutkan. Apa yang terjadi kalau dua insan yang sedang jatuh cinta? Saudara, kira-kira apa yang terjadi kalau orang yang lagi pacaran bagaimana, saudara? Ya, mereka saling berteriak. Tidak ada. Yang ada, saudara, kalau duduk satu di sini, satu di sana, mereka berbicara katanya dengan suara yang sangat lembut. Bahkan kalau mereka tambah saling mengasihi, bukan cuma berbicara lembut, sampai berbisik-bisik. Sampai orang yang ada di sekitar kita tidak terdengar apa yang mereka katakan. Bahkan kalau sampai mereka berdua saling mencintai, cuma ada saling pandang memandang. Gitu ya. Dan saling pandang memandang sudah memberikan mereka bisa memahami satu dengan yang lainnya. Apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan. Tidak perlu berbicara keras. Cuma memandang saja mereka sudah bisa memahami satu dengan yang lain. Kemudian Bunda Teresa bilang begini kepada murid-muridnya. Ingat baik-baik, jika terjadi pertengkaran, jangan biarkan hatimu menjauh dari Tuhan. Jangan biarkan hatimu menjauh dari Tuhan dan jangan ucapkan kata-kata yang keras, kata-kata yang kasar yang membuat hati pasangan kita tersakiti dan akhirnya menjauh. Karena kalau sudah menjauh, suatu hari jaraknya sudah tidak bisa ditempuh lagi. Saudara, Allah tidak menciptakan seorang laki-laki untuk Adam, melainkan seorang perempuan seperti yang saya katakan tadi. Allah memberikan seorang perempuan kepada Adam. Itulah sebabnya saudara-saudara, pernikahan sesama jenis sama sekali bukan pernikahan dalam rancangan Allah. Ingat baik-baik ya, bagi kita yang baru mau cari pasangan, pernikahan sesama jenis itu bukan dalam rancangan Allah. Pernikahan sesama jenis itu adalah penyimpangan dari pernikahan. Rancangan Allah bagi pernikahan manusia adalah menyatukan dua pribadi yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan dia ingin mereka menjadi satu kesatuan yang unik. Saudara-saudara, di dalam Kejadian 2 ayat 24 berkata, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan kemudian bersatu dengan wanita itu, dengan istrinya. Kisah tentang pernikahan pertama ini mengajarkan bahwa Allah merancang pernikahan yang juga mencakup unsur seks. Saudara, ada banyak orang yang bilang bahwa seks itu tidak alkitabiah, enggak termasuk dalam sesuatu yang rohani. Bahkan ada yang berpikir bahwa seks itu adalah terjadi karena dosa asal manusia. Tidak, saudara-saudara. Justru dari bagian ini yang kita baca, ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah ingin kita menikmati pernikahan kita, termasuk seks di dalam pernikahan itu.
Seks di luar pernikahan sesungguhnya adalah dosa, karena itu tidak sesuai dengan rancangan Allah. Dan satu hal lagi saudara-saudara yang perlu kita garis bawahi di sini. Ketika firman Tuhan mengatakan laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya, bukan dengan istri-istrinya. Di sini mengajarkan kepada kita bahwa pernikahan monogami adalah pernikahan yang dirancang oleh Allah. Bukan pernikahan poligami yang banyak istri, banyak perempuan dan lain sebagainya. Untuk itu mari saudara, kita bersyukur, menikmati apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan pernikahan kita. Dan kalau kita benar-benar bisa menikmati, kita bisa menjalani sesuai dengan aturan Tuhan, maka kita akan menemukan pernikahan kita adalah pernikahan yang membawa kebahagiaan.